Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Okay guys, before we start our study, let's get start with basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, how are you today guys? Ini harap kalian semua sehat ya. Ya, di masa pandemik ini kita harus tetap menjaga kesehatan kita agar kita tetap semangat belajar. Oke guys? Oke, semuanya. Minggu lalu kita udah belajar tentang intention. Ada yang masih ingat? Apa itu intention? Oke, intention adalah suatu ekspresi yang kita gunakan untuk menyatakan kegiatan yang akan kita lakukan. Nah, sekarang di minggu ini kita akan belajar tentang descriptive text. Oke, kalau gitu, kita langsung ke materinya. Check it out! Baiklah, di materi kita hari ini kita akan belajar tentang definisi dari descriptive text, fungsinya, struktur, dan juga contoh-contohnya. Oke, pertama, definisi dari descriptive text. Descriptive text is a text which describes a particular object like place, person, animals, and etc. Jadi, descriptive text merupakan sebuah teks yang kita gunakan untuk menggambarkan suatu objek. Contohnya, benda, orang, hewan, dan sebagainya. Fungsi dari descriptive text dalam kehidupan kita sehari-hari adalah ketika kita ingin mendeskripsikan hewan peliharaan kita, maka kita gunakan descriptive text. Language feature yang biasanya digunakan untuk descriptive text ada 4. Present tense, adjective, linking verb, and noun phrase. Let's get started with present tense. Dalam descriptive text, verb atau kata kerja yang digunakan adalah bentuk kata kerja jenis pertama, yaitu yang ditambah s dan di s. Contohnya, my aunt likes cooking. Likes di sini ditambah s karena subjeknya adalah she. Dan ada pula yang menggunakan has atau have. Contohnya, it has 2 doors. Kemudian menggunakan adjective atau kata sifat. Kata sifat merupakan suatu keterangan yang digunakan untuk menerangkan atau menjelaskan noun. Kemudian apa bedanya kata sifat atau adjective dengan adverb atau keterangan? Nah, adjective digunakan untuk menerangkan noun, contohnya beautiful flower. Dan adverb digunakan untuk menerangkan verb, contohnya she danced beautifully. Kemudian linking verb. Linking verb merupakan kata kerja penghubung yang kita gunakan untuk menghubungkan subjek dengan deskripsinya. Contohnya penggunaan to be is are, seperti she is a doctor. Kemudian noun phrase. Noun phrase merupakan kata benda yang terdiri dari lebih dari satu suku kata. Contohnya seperti beautiful bird. Nah, beautiful bird di sini artinya burung cantik, di mana beautiful merupakan adjective dan bird adalah noun. Nah, beautiful bird merujuk pada kata bird, yaitu burung. Contoh lainnya, red car. Seperti halnya beautiful bird, red car merupakan terdiri dari 2 kata, yaitu red dan car, yaitu mobil merah, yang merujuk pada kata car atau mobil. Nah, generic struktur dari descriptive text sendiri ada 2, identification dan description, di mana identification merupakan pengenalan dari subjeknya, dan description merupakan gambaran dari objek yang kita deskripsikan. Ada 3 cara gampang untuk membuat descriptive text. Yang pertama adalah pilihlah topik yang akan kamu buat. Langkah yang kedua adalah susunlah kata per kata hingga menjadi kalimat singkat dengan kosakata yang sederhana. Kemudian, satukan dengan menggunakan conjunction atau kata hubung seperti and, but, dan sebagainya. Berikutnya adalah contoh dari descriptive text. Di sini bisa kalian lihat ada sebuah teks tentang my little brother, di mana kalimat pertama adalah identification dan kalimat seterusnya merupakan description yang bisa kalian baca dan juga amati.
Nah, untuk contoh yang lebih dari satu paragraf, paragraf pertama itu adalah identification, dan paragraf kedua dan seterusnya merupakan description. Nah, hari ini kita telah belajar tentang definisi dari descriptive text, fungsi dari descriptive text, strukturnya, dan juga contoh-contoh dari descriptive text. Miss harap kalian bisa mengulang kembali video ini agar bisa mengerti sepenuhnya tentang descriptive text. Baiklah anak-anak, setelah menonton video ini, Miss akan memberikan kalian soal latihan untuk nilai tugas kalian. Nah, tugasnya Miss kirim melalui grup WA, jadi harap dikerjakan ya. Oke, I think that's all. Thank you very much for your attention. Jangan lupa buat tugasnya, dan jangan lupa juga untuk tetap menjaga kesehatan dan kebersihan kita selama pandemi. Jangan main di luar rumah, jangan keluar rumah kalau tidak dibutuhkan, dan jangan lupa membawa hand sanitizer, dan juga selalu gunakan masker. Oke, kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.